warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Kembali lagi dengan saya, Ibu Lia. Hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan kegiatan menyimak teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh cerita serta pesan moral dalam cerita fiksi. Kedua, dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di suatu lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anakku, masihkah kalian ingat tentang macam-macam jenis pekerjaan dan berbagai jenis pekerjaan? Pekerjaan bisa disebut juga sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan suatu upaya atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya, Ayah Beni adalah seorang petani. Dia bekerja di sawah setiap hari untuk merawat tanamannya hingga tumbuh dan bisa dipanen. Setelah tanaman padinya bisa dipanen, hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu tempat. Mata pencaharian suatu penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir berbeda dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi. Coba kalian simak gambar berikut ini. Pada gambar pertama ada orang yang bekerja sebagai nelayan. Pada gambar kedua adalah pemetik teh. Pada gambar ketiga ada gambar pegawai yang sedang bekerja di kantor. Dan gambar keempat adalah peternak kambing. Penduduk di daerah pantai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, dan petani garam. Penduduk di daerah dataran tinggi umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya kebun teh dan kebun cengkeh. Penduduk di daerah dataran rendah umumnya bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Selain itu, penduduk yang berada di desa memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang ada di kota. Penduduk yang tinggal di desa kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk yang tinggal di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, pengacara, sopir, bengkel, karyawan, dan buruh pabrik. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama,
kegiatan produksi. Merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh kegiatan produksi adalah kegiatan pembuatan tahu, tempe, atau kecap. Kegiatan perusahaan tekstil yang mengolah kapas menjadi benang. Kegiatan pabrik mebel yang mengolah kayu mentah menjadi perabot rumah tangga. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah A. Menyalurkan barang. Yang kedua, menjual barang kebutuhan masyarakat melalui supermarket, swalayan, toko, warung, atau kios. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Merupakan kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya adalah kita dan masyarakat umum. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Contohnya adalah memakai baju seragam di sekolah, makan dan minum, dan menggunakan kendaraan. Kegiatan ekonomi selama pandemi. Contoh kegiatan ekonomi selama pandemi COVID-19 ini adalah produksi masker, hand sanitizer, dan alat-alat untuk penanganan COVID-19. Anak-anak, tahukah kalian di Pulau Bali ada sebuah pulau yang bernama Bukit Catu? Bukit Catu berada di daerah Banjar Bukit Catu, Tabanan, Bali. Sekarang, mari kita simak cerita tentang asal mula Bukit Catu. Anak-anak bisa menyimaknya pada buku tema 8, halaman 26 sampai 27, revisi 2017. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tidak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah."
Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, ongkokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula ongkokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tidak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan ongkokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, ongkokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, ongkokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Tokoh utama dalam cerita asal mula Bukit Catu adalah petani dan istri petani. Tokoh petani dan istri petani ini disebut sebagai tokoh utama karena memiliki peran yang penting dalam cerita asal mula Bukit Catu. Selain itu, petani dan istri petani ini muncul terus-menerus dalam cerita dan mendominasi isi cerita. Tokoh tambahan dalam cerita asal mula Bukit Catu adalah penduduk desa. Penduduk desa merupakan tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita. Amanat dari cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita juga tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam mata pencaharian penduduk. Mulai dari penduduk di daerah pesisir, penduduk di daerah dataran rendah, penduduk di daerah dataran tinggi, maupun mata pencaharian penduduk yang ada di desa dan di kota. Kita juga sudah belajar tentang pengertian kegiatan ekonomi serta macam-macam kegiatan ekonomi. Mulai dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita juga telah menyimak teks bacaan asal mula Bukit Catu serta bersama-sama telah menentukan tokoh utama, tokoh tambahan, serta amanat yang terdapat dalam cerita asal mula Bukit Catu. Ibu berharap anak-anak paham betul dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.